untuk memukul almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo dan saksi 1 sampai besi pengecatnya terlepas pada tanggal 28 Juli 2005 jam 01.00 WITA di ruang staf Intel setelah ditunjukkan kepada para saksi dan para terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 pada huruf almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo dan saksi 1 sampai saksi terkencing menahan sakit pada tanggal 28 Juli 2025 jam 21.15 WITA di ruang staf Intel telah ditunjukkan kepada saksi dan para terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara terdakwa ini. 12. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 pada huruf O yang merupakan sisa cabai yang dioleskan di kemaluan dan anus saksi 1 yang dilakukan oleh saksi 11 karena perintah terdakwa 8 pada tanggal 28 Juli 2025 jam 21.15 WITA di ruang staf Intel setelah ditunjukkan kepada para saksi dan para terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara terdakwa ini. 13. Bahwa terhadap barang bukti angka 2 pada huruf A dan B yang merupakan bukti surat yang menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2025 telah dilakukan visum et repertum kepada almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo berdasarkan permintaan dari penyidik tanggal 7 Agustus 2025 sehingga Dr. Kandida Bibiana Uga NIP yang membuat visum didasarkan pada pemeriksaan pertama kali almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo baru masuk RSUD Air Ramo dengan hasil kesimpulan sebagai berikut. Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan laki-laki atas nama Luki Ceplis Saputra Namo usia 22 tahun datang dengan kondisi sadar penuh dengan lemas dan jalan dibantu temannya. Dan dari pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka memar di area dada, perut, pinggang kiri, dan paha kiri yang merupakan akibat dari trauma benda tumpul. Ditemukan juga banyak luka gores di area punggung, dada, perut, pinggang kiri, anggota gerak atas dan bawah yang merupakan akibat dari trauma benda tajam. Ditemukan juga beberapa luka lecet di area punggung dan anggota gerak atas yang merupakan akibat dari trauma benda tumpul. Jaringan parut yang mengering pada luka gores dan luka lecet tersebut menandakan adanya proses penyembuhan luka namun disertai dengan infeksi sekunder karena terdapat bengkak kemerahan di sekitar jaringan luka. Dan surat keterangan kematian almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo yang dikeluarkan dari RSUD Air Ramo yang ditandatangani oleh Dr. Kamela SPD NIP menerangkan bahwa pasien atas nama Luki Ceplis Saputra Namo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 jam 11.20 WITA. Adapun diagnosa kematian adalah ARDS, asidosis metabolik berat. Saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan sidang pembacaan putusan kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo yang saat ini masih digelar, saudara, kita langsung berbincang dengan Hibnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum UNSUD. Prof. Hibnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Prof. Hibnu, ini sebagai pengetahuan sebelum kita masuk ke dalam kasus ini, sekarang sedang dibacakan begitu pertimbangan sebelum ke putusan kasus penganiayaan ini. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini untuk menentukan putusan? Tadi sudah dibacakan terkait dengan kronologi, alat bukti apa saja, dan juga saksi-saksi. Ya, melihat dari putusan ada pertimbangan yuridis, ada pertimbangan sosiologis, ada pertimbangan filosofis, kan itu, Pak. Oleh karena itu dalam pertimbangan ini tampaknya pertimbangan juridisnya melihat pada, karena hukum pidana itu melihat pelaku. Pelakunya itu adalah beberapa orang, berarti penyertaan. Di sini tampaknya hakim akan melihat sejauh mana peran pelaku-pelaku tadi. Adakah pelaku utama? Adakah pelaku yang hanya turut serta? Adakah pelaku yang menganjurkan? Dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dalam konsep terdakwa 22 nggak mungkin sebagai pelaku utama semua, kan itu satu. Kemudian yang kedua, kita melihat dalam konteks suatu peradilan militer itu adalah asas kesatuan komando. Apakah betul bahwa apa yang dilakukan itu merupakan komando dari pimpinan dan kompinya, kan itu, Mas? Apakah betul bahwa dan kopi punya inisiatif melakukan tindakan seperti itu? Apakah betul dan kopi itu tidak sepengetahuan juga pimpinan di atasnya, komandan batalionnya? Ini saya kira sebagai asas kesatuan komando. Ini bedanya kalau dalam peradilan umum biasa. Kalau peradilan umum biasa itu pertanggungjawaban individual.
Tapi kalau dalam peradilan militer pertanggungjawaban struktural. Lah, konsep struktural itulah yang akan dilihat dari 22 terdakwa ini, siapa yang sebagai pelaku utama dan siapa yang hanya turut serta dan siapa yang hanya membantu. Ini yang akan dilihat dalam suatu pertimbangan yang bersangkutan. Tapi yang juga kalau toh pembantu dalam konteks peradilan militer tidak ada anak buah salah, gitu Mas. Nah, disinilah peran-peran struktural, peran-peran pimpinan bertanggung jawab, peran-peran asas kesatuan komandan, asas kesatuan komando, saya kira hakim harus melihatnya seperti itu. Berarti tuntutan ini didasarkan pada peran masing-masing begitu ya, masing-masing terdakwa dalam insiden yang merenggut nyawa dari Prada Luki Namo. Kita ketahui juga bahwa di persidangan sebelumnya ada beberapa terdakwa ini dituntut dengan tuntutan yang berbeda-beda begitu, Prof. Hipnu. Ada yang 6 tahun penjara, ada juga yang 9 tahun penjara, dan juga ada yang satu terdakwa dituntut 12 tahun penjara. Apakah ini juga mencerminkan dari perbedaan peran masing-masing itu? Ya, dalam hal tuntutan, perbedaan tuntutan itu melihat dari peran secara material dari masing-masing terdakwa. Artinya walaupun sebagai pertanggungjawaban komando tidak ada anak buah salah kan gitu Mas. Tapi masing-masing peran punya tanggung jawab terhadap niatan melakukan pembinaan dalam konteks pidana militer. Tapi yang sebetulnya adalah penganiayaan. Itu bedanya. Penganiayaan dan pembinaan. Kalau orang umum itu mengatakan penganiayaan, tapi dalam militer, dalam undang-undang militer pembinaan. Di situ melihat perannya seperti apa. Oleh karena itu di sini saya kira hakim tidak hanya melihat sebagai pertanggungjawaban komandan, tapi juga pertanggungjawaban individu sebagai perbuatan material yang ikut melakukan tindakan penganiayaan yang dalam petik pembinaan dalam konteks yang bersangkutan. Dengan demikian, dengan perbedaan masing-masing tuntutan yang dilakukan oleh auditor militer, itu adalah melihat sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa yang bersangkutan. Karena nggak adil kalau sama kan itu. Kalau hanya ikut-ikutan, kemudian hanya belakangan kan akan terkorek semua. Suatu locus tempus delicti-nya seperti itu. Kecuali dari awal sampai akhir, itu mungkin paling berat. Tapi kalau hanya ikut-ikutan sebagai perintah komandan, ya itu mungkin yang paling ringan. Itu Mas, kita melihat suatu objektivitas antara locus dan tempus delicti-nya dalam suatu kejadian peristiwa itu. Oke, dalam konteks ini bisa dijelaskan lagi, Prof. Hipnu, lebih lengkap terkait dengan tadi disebutkan bahwa ada pertanggungjawaban komandan, ada juga pertanggungjawaban individu. Ini seperti apa penjelasannya? Ya, kita harus membedakan bahwa peradilan militer adalah sebagai bentuk lex specialis daripada peradilan umum. Kenapa dikatakan lex specialis? Karena diatur dalam undang-undang tersendiri. Kan itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat pertanggungjawaban pada pidana umum itu ada pertanggungjawaban individu, tapi dalam peradilan militer ada pertanggungjawaban struktural, pertanggungjawaban komando, asas kepentingan militer. Nah, itu yang membedakan. Oleh karena itu dalam konteks kasus ini kan publik berbeda pendapat. Oh, ini penganiayaan, tapi teman-teman militer oh enggak bisa, ini bagian dari pembinaan. Kan itu Mas. Ini oleh karena itu dalam hal seperti ini sebagai bentuk pembinaan ya seolah-olah tidak adil. Karena kalau kita bawa ke peradilan militer itu hanya 9 tahun, tapi kalau peradilan umum bisa 15 tahun. Nah, itulah yang menjadikan suatu perbedaan dalam konteks peradilan militer dan peradilan umum. Oke, Prof. Hipnu, sebelum kita break saya ingin bertanya dulu terkait dengan selain hukuman badan ini, para terdakwa juga dituntut membayar restitusi kepada keluarga korban dengan nilai total lebih dari 500 juta rupiah. Hitung-hitungan angka ini dalam sidang seperti itu sebetulnya seperti apa? Ya, hitung-hitungan restitusi sebaiknya kalau itu dilakukan, saya kok tidak mendengar harus melibatkan LPSK. Ya, jadi LPSK lah yang bisa menentukan berapa besaran dari restitusi yang diberikan kepada korban. Karena restitusi itu adalah sebagai pengganti kerugian. Kalau negara itu kompensasi, kalau para pihak, 22 itu memberikan suatu restitusi. Restitusi karena ini sudah meninggal ya katakanlah uang duka ataukah sebagai uang apa yang terkait dengan luka-luka yang terjadi ya agak sulit karena ini meninggal dunia kecuali kalau tidak meninggal dunia itu kan ada suatu biaya perawatan, biaya kesehatan, biaya asuransi gitu Mas.
Ini yang saya kira ide ini bagus ya sebagai bentuk duka yang mendalam kepada masing-masing terdakwa untuk memberikan restitusi, artinya memberikan uang duka kepada korban yang harus dibayar yang diputuskan dalam peradilan tersebut. Tapi idealnya kalau yang kita baca itu juga harus melibatkan LPSK, hitungannya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, Prof. Hipnu, kembali lagi ke pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh masyarakat begitu. Dari yang Anda cermati ini, penyiksaan yang dialami oleh Prada Luki apakah termasuk dalam pembunuhan berencana ataukah kelalaian? Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Hipnu, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait sidang putusan kasus kematian Prada Luki bersama saya Desi Fiftina dan kami masih bersama Prof. Hipnu Nugroho. Selamat siang Prof, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sudah dilaksanakan dan mengenai pertanyaan yang mendasar yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Ini penyiksaan yang dialami Prada Luki ini termasuk dalam pembunuhan berencana atau kelalaian, Prof? Ya, kita harus melihat dakwaannya. Kalau kita melihat sebagai bentuk dalam kesatuan, pembunuhan berencana agak sulit. Ya, kalau lihat, karena kan masa sih dalam suatu kesatuan militer melakukan pembunuhan kan nggak mungkin. Pembunuhan rencana itu biasanya pada tindak pidana yang umum. Atau kalau memang militer juga saya kira dalam suatu kasus-kasus tertentu. Nah, dalam hal seperti ini, kita ketahui bahwa peradilan militer itu tunduk pada KUH PPM. Dalam KUH PPM itu tidak ada suatu penganiayaan, tapi yang ada pembinaan. Dalam konteks suatu kondisi real, tampaknya masuk penganiayaan yang dibungkus dalam suatu pembinaan. Ini yang menjadikan cermin kita suatu objektivitas seperti itu. Masa sih pembinaan sampai meninggal? Masa sih pembinaan sampai luka-luka? Ini kan saya kira nggak bisa dipertanggungjawabkan, Mbak. Lah, oleh karena itu dalam hal seperti ini, karena ini memang tunduk pada peradilan militer, ya masuk kualifikasi sebagai pembinaan yang menyebabkan matinya suatu anggota. Karena dalam suatu militer itu kan adalah pembinaan yang dilakukan yang menyebabkan luka, yang menyebabkan luka berat, yang menyebabkan mati, ya. Ini yang menjadikan suatu perbedaan terminologi yang berbeda di kepentingan umum. Oleh karena itu dalam hal seperti ini kita melihat tuntutan kemarin ya tidak maksimal karena masih tunduk pada peradilan militer. Itu Mbak, itu yang membedakan, kita harus membedakan, jangan dibawa kepada peradilan umum nanti chaos nanti. Itu adalah peradilan militer yang walaupun kita semua tidak bisa menerima karena kondisi fakta yang terjadi. Dengan demikian tampaknya tetap pada pembinaan dalam hal menyebabkan mati, kecuali hakim berpikir progresif keluar dalam undang-undang peradilan militer. Pertanyaannya, berani nggak? Nah, gitu Mbak. Oke, kalau dari Prof sendiri sebenarnya melihat penyiksaan yang dilakukan oleh TNI yang dibalut dengan nama pembinaan ini sering terjadikah, Prof? Ya, tampaknya memang kalau kita lihat sejarah, saya pernah diskusi dengan seorang perwira ya. Sebetulnya konsep-konsep kekerasan ini kan ada kekerasan tidak kekerasan ya. Kekerasan dalam lingkup militer itu kalau kita lihat historisnya itu tinggalan pada zaman pendidikan peta itu Pak, Jepang. Tapi kalau tentara-tentara kita, bapak-bapak tentara kita yang dulu pendidikan Belanda itu konon santun-santun. Nah, oleh karena itu dalam sekarang ini kalau kita melihat sebagai bentuk pembinaan dengan kekerasan, itu tinggalan Jepang yang sekarang tampaknya diabadikan akan teruskan pada pendidikan yang lain. Contoh misalkan kemarin kalau kita lihat Mbak, kaitannya dengan sekolah pelayaran, ada yang meninggal juga. Kemudian kalau kita lihat sekolah IPDN, ada yang meninggal juga. Kemudian dulu pendidikan akpol kalau nggak salah yang luka-luka juga demikian juga lah. Ini yang sebetulnya sudah harus diantisipasi ataupun dikecualikan. Tapi tampaknya warisan-warisan dari zaman peta itu yang diselaraskan sampai sekarang. Itu kalau kita lihat kenapa dalam pendidikan kekerasan ini ada. Oh ternyata itu warisan-warisan ketika zaman peta.
Kan itu Mbak, yang sampai sekarang dilestarikan dalam petik loh ya, dalam pendidikan-pendidikan tertentu. Oleh karena itu, kalau kita melihat suatu konteks ini sampai pada luka, bukan lagi pembinaan, tapi sudah masuk kualifikasi penganiayaan. Kan itu. Oke. Yang penganiayaan gitu. Tadi Prof juga sudah bilang bahwa pembinaan yang mengandung unsur kekerasan ini juga sering terjadi dan juga mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal. Nah, dari pandangan Prof sendiri, budaya pembinaan yang mengandung unsur kekerasan ini harus diubahkah? Ya, sekarang sudah bukan zamannya, Mbak. Kita harus menggunakan zamanan teknologi. Orang itu memang ya kita gini, Mbak. Ini Mbak, kita harus melihat juga faktor orang, ya, faktor orang. Karena kearifan lokal masing-masing itu berbeda. Mohon maaf nih, kalau ada seorang tertentu, kita dehem aja, berkedip aja sudah tahu salah, gitu ya. Tapi ada juga harus hajar, baru ingat. Lah, ini juga harus kita lihat. Kan karakter orang beda-beda. Lah, dalam konteks suatu pembinaan, dalam konteks umum sudah nggak boleh sebetulnya. Disitulah saya kira sebagai bentuk humanisme dalam suatu pendidikan, ya pendekatan-pendekatan persuasif. Pendekatan-pendekatan yang bisa memberikan pendidikan yang kalau dilakukan pembinaan ya push up 100 kali keliru misalkan lari sampai 1 hari lah itu sebagian pembinaan kan itu. Tapi kalau sudah sampai menganiaya itu saya kira bukan suatu pembinaan. Oke. Itu Mbak. Tapi kalau kita tarik kembali pada kasus kematian Pradoloki ini, seperti apa sebenarnya batas pembinaan yang dilanggar dalam kasus ini, Prof? Ya, batasnya yang menurut kami ya, menurut saya ya, ini pertama kok kenapa sampai meninggal dunia. Kan gitu Mbak. Kalau suatu pembinaan, itu kan memang undang-undangnya sampai luka berat sampai meninggal. Itu sudah pembinaan, dilakukan seperti itu. Harusnya kan kalau memang suatu pembinaan kan sudah sampai luka, lecet jantung sudah stop itu sebetulnya kan. Apalagi sampai misalkan pingsan, itu harus stop. Ini sudah penyiksaan kalau sudah seperti itu. Makanya kalau kita lihat keluarga korban sampai seperti itu ya wajar sekali. Sekarang siapapun kalau melihat seperti itu Mbak, itu suatu saat saya kira tidak bisa diterima. Siapapun orangnya, apakah seorang pimpinan, politik semua kalau melihat seperti itu kita pun juga nggak bisa terima. Itu bukan lagi pembinaan kalau sudah seperti itu. Kan itu. Sehingga wajar kalau sampai sekarang diputus dan putusan berat yang diinginkan oleh keluarga itu saya kira suatu hal yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Karena secara umum apalagi di era sekarang walaupun itu dalam suatu pendidikan militer, saya kira tindakan-tindakan yang terukur itu harus dilakukan. Nah, konsep terukur itu harus seperti apa? Itu saya kira Bapak TNI harus bisa menjelaskan sedemikian rupa. Baik, berarti harus dijelaskan ya Pak ya, batasannya seperti apa, yang terukur seperti apa. Tapi kalau Anda melihat ini sudah seperti tradisi ya, Prof. Namun untuk proses hukum tetap harus ikut dalam peradilan militer juga. Nah, menurut Anda bagaimana penanganan hukum yang tepat dalam kasus-kasus yang seperti ini, Prof? Ya, kita sekarang pada ruang-ruang penegakan hukum. Ruang penegakan hukum itu tadi saya katakan ada ruang penegakan hukum dalam tindak pidana umum yang berlaku pada KUHP, yang berlaku pada KUHAP. Ada ruang-ruang yang tindak pidana khusus yang merupakan lex specialis kan itu. Nah, dalam hal ini karena memang suatu militer tunduk pada undang-undang khusus, KUHP juga KUHPM khusus, kemudian peradilan acaranya juga peradilan khusus. Nah, disitulah yang meletakkan bahwa siapa yang masuk peradilan militer adalah orang yang berstatus militer. Ketika itu berstatus militer, apalagi sekarang status militer, orang-orang yang dipersamakan dengan militer, orang-orang yang ditunjuk pada waktu sebagai kesatuan militer. Lah, disitulah tunduk pada peradilan militer. Walaupun tindakannya seperti di luar umum. Lah, dengan demikian dalam seperti ini maka masuk kualifikasi peradilan militer. Bagaimana peradilan militer? Kita berlaku asas yang berbeda tadi. Tidak berlaku beberapa asas umum. Kalau asas umum itu equality, asas keseimbangan. Tapi dalam militer tadi saya katakan ada namanya asas-asas kesatuan komandan, asas-asas pertanggungjawaban struktural, asas-asas kepentingan militer. Nah, pertanyaannya apakah dalam suatu pengenaan itu dalam rangka kepentingan militer? Nah, ini kan juga perdebatan. Makanya saya kira suatu kasus ini kalau sampai memang dipidana ya wajar. Karena ini bukan lagi kepentingan militer, tapi sudah penganiayaan atau kalau toh pembinaan kebablasan.
Baik, Prof, kita akan lanjutkan diskusi terkait hal ini, namun kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat situasi sidang di menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa peradilan militer di NTT Kupang. Bahwa benar di persidangan terdakwa setelah diperiksa identitasnya mengaku terdakwa Sertu Thomas Desambris Awi, Sertu Andri Makulori, Pratu Pensiunis Alan Dadi, Pratu Abner Yaterson Nubatonis, Sertu Rivaldo de Alexandro Kase, Pratu Immanuel Imrod Lubora, Sertu Devinti Arjuna Putra Besi, Letjen Infanteri Made Junior Tadana, berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Leda. Kemudian Pratu Rofianus Sali, Pratu Immanuel Joko Huki, Pratu Arianto Asa, Pratu Jamal Bantal, Pratu Yohanes Fiani Ili, Serja Mario Paskalis Gomang, Pratu Firdaus, Leda Infanteri Torik Alkindi Singajuru ST Erhanan, Pratu Julianus Rivaldi Olabaga, dan mengaku sebagai prajurit TNI AD yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari Dinas Keprajuritan TNI, serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan auditor militer dan keputusan penyerah perkara dari Dan Brigif 21 Komodo. Sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error impersonal. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, memang benar para terdakwa adalah terdakwa 1, Sertu Thomas Desambris Awi, terdakwa 2, Sertu Andre Mahuklori, terdakwa 3, Pratu Ponsianus Alandadi, terdakwa 4, Pratu Abner Yaterson Nubatonis, terdakwa 5, Sertu Revaldo de Alexandro Kasi, terdakwa 6, Pratu Immanuel Nimrod Laubora, terdakwa 7, Sertu Devinti Arjuna Putra Besi, terdakwa 8, Leda Infanteri Made Junior Tadana, terdakwa 9, Pratu Rofinus Sali, terdakwa 10, Pratu Immanuel Joko Huki, terdakwa 11, Pratu Arianto Asa, terdakwa 12, Pratu Jamal Bantal, terdakwa 13, Pratu Yohanes Fiani Ili, terdakwa 14, Serda Mario Paskalis Gumang, terdakwa 15, Pratu Firdaus, terdakwa 16, Leda Infanteri Ahmad Torik Alkindi Singajuru ST Erhan, dan terdakwa 17, Pratu Julianus Rivaldi Olabaga, sebagai mana identitas yang tertuang dalam surat dakwaan auditor militer dan keputusan penyerah perkara dari Dan Brigif 21 Komodo selaku Papra, dan terdakwa merupakan prajurit TNI AD, prajurit TNI Angkatan Darat aktif sehingga menunjukkan jika terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 militer telah terpenuhi. Mas, aku